Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsafero Karisya Putra dari NRP 5025201122. Di sini saya akan menjelaskan tentang logical agent. Outline dari materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada knowledge based agents, lalu beserta contohnya yaitu di sini one password, lalu ada logic secara umum serta model dan entailment-nya, lalu ada propositional Boolean logic. Pertama, logical agents, yaitu ada knowledge based agents, adalah agents yang punya representasi eksplisit dari sebuah pengetahuan yang dapat dinalar. Agen-agen ini dapat memanipulasi pengetahuan itu untuk menyimpulkan hal baru pada knowledge level. Itu ada knowledge and reasoning atau pengetahuan dan nalar. Untuk mengatasi masalah ini, kami akan memperkenalkan yang pertama knowledge base atau KB adalah sebuah list berisi fakta-fakta yang sudah diketahui oleh agent. Lalu ada peraturan untuk menyimpulkan fakta baru berdasarkan fakta lama menggunakan rules of inference atau peraturan inferensi. Lalu yang ketiga, logic akan menyediakan bahasa natural untuk KB ini. Terus ada knowledge base. Knowledge base adalah sebuah set dari kalimat dalam bahasa formal. Knowledge base juga berarti pendekatan deklaratif untuk membangun sebuah agen atau sistem lain dengan cara menyuruh atau memberitahu apa yang harus dilakukan oleh agent atau sistem tersebut. Lalu agent atau sistem tersebut akan dapat bertanya kepada dirinya sendiri tentang apa yang harus dilakukan, namun jawabannya harus mengikuti dari KB. Agen juga bisa dilihat dari knowledge level, seperti apa yang dia tahu tanpa mempedulikan bagaimana dia diimplementasikan, atau pada implementation level, yaitu seperti struktur data dalam KB dan algoritma apa yang memanipulasinya. Lalu ada aksi dasar. Jadi yang kita beritahu pada knowledge base kita atau KB kita ada tiga. Yang pertama berupa fakta berbentuk sebuah kalimat, seperti contohnya rumput itu hijau atau langit itu biru. Yang kedua ada peraturan, masih berbentuk kalimat, seperti makan terlalu banyak permen akan membuat kamu sakit, atau ketika kamu sakit kamu tidak usah pergi ke sekolah. Yang ketiga ada persepsi dan aksi, juga berbentuk kalimat, seperti contohnya Pat memakan terlalu banyak permen hari ini. Lalu apa yang terjadi pada saat kita tanya kepada agen? Agen akan melakukan inference atau pengambilan keputusan berdasarkan dari fakta lama yang ada. Seperti contohnya di sini sudah diberitahu kalau Pat makan terlalu banyak permen hari ini, jadi bisa disimpulkan kalau kita makan terlalu banyak permen maka kita akan sakit. Jadi kesimpulannya Pep tidak akan ke sekolah hari ini. Dan di sini adalah salah satu contoh KB agent yang simple. Di sini ada fungsi KB agent, parameternya persepsi yang mereturn sebuah aksi. Di sini ada variabel KB knowledge base, terus ada variabel T, sebuah counter yang awalnya 0 yang menunjukkan waktu.
Yang pertama kita nyetel KB dan proses persepsi dan T, di sini T masih 0, misalnya 0. Lalu aksinya akan didapat dari kita lepas KB dan proses query 0. Lalu kita akan mentel KB dan memanggil proses result, memanggil action dan T. Lalu T-nya akan diatur menjadi T-1, terus di-return ke action. Selanjutnya ada contohnya yaitu WOMPOS World. Peraturannya sini bisa dilihat semua room direpresentasikan sebuah petak telah saling terhubung, tetapi hanya secara horizontal dan vertikal, jadi tidak bisa bergerak secara diagonal. Lalu yang diam di petak atau gua ini dinamakan WOMPOS. Lalu pemain bisa mengetahui lokasi WOMPOS berdasarkan bautnya atau stench. Ini di beberapa petak juga terdapat pit atau lubang yang dapat memperangkap pemain. Pemain bisa mengetahui lokasi pit karena jika berdiri berdekatan dengan pit maka akan merasakan breeze atau kedinginan. Lalu pemain bisa mengalahkan WOMPOS dengan cara menembakkan panah ke arahnya. Lalu pada suatu room ini akan memiliki satu batang emas. Rumusnya atau peraturannya lagi, performance measure-nya ini plus 1000 jika bisa keluar dan membawa emas, tapi minus 1000 jika mati. Untuk setiap langkah dikurangi 1 dan akan dikurangi 10 pada saat menembakkan panah. Lalu environment-nya ini adalah sebuah grid 4x4. Yang pertama, agennya itu akan mulai pada kotak 1,1 di sini, lalu kotak yang berdekatan dengan WOMPOS akan memiliki bau, terus kotak yang berdekatan dengan pit akan memiliki hawa dingin, lalu akan memiliki glitter jika ada emas pada petak yang sama. Lalu kita dapat membunuh WOMPOS jika kita berhadapan dengan WOMPOS-nya. Kita dengan menembak WOMPOS kita berarti menggunakan satu-satunya panah yang kita punya. Terus kita juga bisa mengambil emas dan melepaskan emas dan yang sama. Sensornya di sini ada stench, breeze, glitter, bump, dan script untuk menembak WOMPOS. Lalu actuators-nya ada ke kiri, ke kanan, ke depan, mengambil, melepaskan, dan menembak. Nah, karakterisasi dari WOMPOS World ini apakah full observable? Tidak, karena hanya menggunakan local perception-nya. Apakah deterministik? Iya, karena hasilnya itu sudah ditentukan. Dan apakah episodik? Enggak, karena ini sekuensial pada level aksi. Apakah statis? Iya, karena WOMPOS sama lubangnya tidak bergerak. Apakah discrete? Iya. Apakah single agent? Iya, karena WOMPOS itu adalah fitur dari permainan ini. Nah, di sini ada situasi awalnya itu agen di lokasi 1.1 dan persepsi awal itu ada none. Dari sini agen bisa menyimpulkan
apakah di sini agen bisa menyimpulkan bahwa kotak yang berdekatan aman karena di sini persepsinya non semua, tidak ada stance atau breeze. Sini tandanya A untuk agen, B untuk breeze, G glitter, OK berarti aman, B untuk lubang, atau P stance, S untuk bau, V berarti melewati, B untuk lumpus. Sini persepsi awal non semua berarti kotak atas agen dan kotak kanan agen aman. Apabila kita coba ke atas ada breeze, berarti kemungkinan besar di adjacent kotak ini mungkin ada pitnya, berarti mungkin ada di sini atau di sini. Tidak dari sini karena geraknya permain ini hanya horizontal dan vertikal. Ya. Oke, ini kita akan coba kembali ke state awal dan bergerak ke kanan. Nah, ternyata di sini ada S, berarti kemungkinan adjacent kotak ini kemungkinan ada bungkusnya, ada di sini atau di sini. Nah, tapi karena peraturannya tadi kalau misalnya adjacent dari bungkus akan memberikan sensor S, seharusnya di sini bukan hanya B saja, mungkin B dan S. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau di sini tuh pasti aman, bungkusnya berarti di sini, dan dari sini bungkus berarti lubangnya ada di karena di sini bungkus berarti lubangnya bisa di sini. Jadi sini aman, safe. Nah, lalu kita menjalankan agen ke atas untuk mengeksplor baris ini dan baris ini. Kita untuk mencari goldnya. Kita mengeksplor ke kanan, ternyata kita sudah menemukan goldnya, dan karena kita berpapasan dengan bungkus kita bisa menembaknya menggunakan panah. Pada setiap kasus di mana agen mengambil keputusan dari informasi yang ada, keputusan tersebut dijamin akan benar jika informasi yang ada tersebut tidak benar. Nah, ini adalah dasar dari logical reasoning. Di sini ada logic. Secara umum, logic adalah bahasa formal yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah informasi agar bisa diambil sebagai keputusan dari informasi tersebut. Sintaks di sini mendefinisikan bagaimana simbol dapat dihubungkan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa formal tersebut. Ini semantics didefinisikan sebagai arti dari kalimat. Sebagai contohnya, artikan kebenaran dari sebuah kalimat di dunia, terus diberi sebuah interpretasi. Contoh dari bahasa aritmatika yaitu X plus 2 dari Y adalah sebuah kalimat. X plus 2 plus Y lebih besar dari kurung kurawa bukanlah sebuah kalimat. X plus 2 lebih besar sama dengan Y adalah benar jika X plus 2 tidak kurang dan tidak kurang dari angka Y. X plus 2 lebih besar sama dengan Y telah benar jika di sebuah skop di mana X tersebut 7 dan Y ini adalah 1. Atau X plus 2 lebih besar dari Y adalah salah jika skopnya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0.
Next kita logic language. Ada propositional logic, sini ada sintaks P, or dalam kurung negasi Q dan R. Sini X, jika dan hanya jika hujan. X1, jika dan hanya jika hujan, maka menjadi cerah. Lalu skop yang memungkinkan yaitu adalah jika P benar, Q benar, maka jika P benar, Q benar, R salah, dan S benar, atau 1101. Terus semantiksnya, alpha or beta adalah benar jika skopnya adalah alpha benar dan beta tersebut juga benar, dan seterusnya. Lalu first order logic. Ya, begini sintaksnya. Lalu skop yang mungkin adalah objek O1, O2, O3, dan P memegang untuk O1 dan O2, G untuk O3, dan F01 sama dengan O1, dan J sama dengan O3, dan seterusnya. Semantiknya adalah theta tau adalah benar jika skopnya theta sama dengan OJ, tau sama dengan OJ, dan theta memegang untuk OJ, dan seterusnya. Nah, sini propositional logic. Sini simbol adalah sebuah variabel yang bisa betul atau salah. Jadi kita akan mencoba menggunakan huruf kapital seperti A, B, P1, teman P2. Terus biasanya sering menggunakan true and false. Sini operatornya, sini bacanya negasi, berarti bukan A. Ini bacanya A and B, atau konjungsi. Terus A or B, atau disjungsi. Perlu diingat bahwa di sini bukan exclusive or. Di sini jika A maka B adalah mengaplikasi. Di sini ada dua panah yang dibaca jika A dan hanya jika B, atau dua kondisi, biconditional. Nah, untuk part pertama dari presentasi saya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih.